Leicester City akan berusaha membalas dendam pada hari Minggu setelah kalah 5-2 dari Manchester United dalam kunjungan terakhir mereka ke Old Trafford di putaran keempat Piala Carabao pada tanggal 30 Oktober. Menjelang pertandingan mendatang dengan setan merah, bek utama Leicester, Okoli mencatat bahwa The Foxes dapat memperoleh wawasan berharga dari jalannya pertandingan piala tersebut. Mantan pemain internasional Italia U21 keturunan Nigeria itu terkesan dengan pilihan yang akan dimiliki pelatih sementara Manchester United, Ruud van Nistelrooy di posisi penyerang. Okoli menekankan bahwa Leicester City harus sepenuhnya waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund. Hasil pertandingan terakhir di Manchester tentu saja akan membantu skuadnya untuk meningkatkan dan menjadi lebih baik untuk pertandingan berikutnya, kata Okoli. Pemain nomor 5 Leicester City mengakui MU memiliki pemain-pemain hebat dan mereka adalah tim yang sangat menyerang dengan pemain sayap dan pemain-pemain menyerang yang hebat. Dia mengajak rekan-rekannya fokus bertahan dan berharap bisa menang. Okoli telah masuk dalam skuad terbaru Italia untuk pertandingan-pertandingan UEFA Nations League melawan Belgia dan Prancis dan akan bermain di negara kelahirannya jika ia melakukan debut seniornya selama jeda internasional terakhir tahun 2024. Meskipun menang menghadapi PAOK, United terus berjuang dengan pemborosan penguasaan bola, sebuah kelemahan yang telah merugikan mereka beberapa kali musim ini. Sepanjang pertandingan, United sering menyanyiakan peluang dengan umpan yang salah sasaran dan pengambilan keputusan yang buruk yang menghambat permainan mereka. Terlalu sering, gerakan yang menjanjikan gagal di lini tengah yang memungkinkan PAOK untuk mendapatkan kembali penguasaan bola dan melakukan serangan balik. Melawan lawan yang lebih tangguh, The Reds akan dihukum. Rasmus Højlund juga sanak terisolasi di depan, masalah sejak zaman Erik ten Hag. Banyak yang berpendapat Erik ten Hag dipecat, para pemain MU lah yang harus bertanggung jawab. Secara keseluruhan, hanya 6 pemain dari skuad Manchester United saat ini yang masih ada di sana ketika manajer lain dipecat. Maguire, Lindelof, Shaw, Dalot, Bruno dan Rashford adalah 6 pemain lama MU. Faktanya, 6 pemain ini adalah bagian besar dari alasan mengapa Manchester United tampil lebih baik dalam 2 musim kepemimpinannya. Angka-angka mendukung fakta ini. Skuad yang ingin manajer mereka dipecat tidak akan tampil lebih baik dari poin yang diharapkan selama 2 musim berturut-turut. Satu-satunya alasan Manchester United tidak berada dalam pertarungan degradasi musim lalu adalah karena kualitas pemain mereka. Di dunia ini, pemain bagus bertahan lebih lama dari manajer yang gagal. Luka Modric bertahan lebih lama dari Ancelotti, Zidane, Lopetegui, Solari, Zidane lagi, dan Ancelotti lagi. Bukan karena dialah alasan manajer dipecat, itu karena dia cukup bagus. Eden Hazard bermain untuk Roberto Di Matteo, Jose Mourinho, Antonio Conte, dan Maurizio Sarri di Chelsea. Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, dan Manuel Neuer bermain untuk Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, dan Carlo Ancelotti di Bayern Munich. Xavi, Iniesta, dan Messi pernah bekerja sama dengan Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Villanova, Luis Enrique, dan Gerardo Martino di Barcelona. Di setiap klub sepak bola, Anda akan menemukan pemain yang bertahan lebih lama dari manajer. Alasannya bukan karena pemain-pemain ini memecat manajer atau menjadi masalah di ruang ganti, melainkan karena mereka cukup bagus untuk bermain untuk manajer manapun. Ini adalah skuad Erik ten Hag. Ini bukan pendapat, ini fakta. Jika para pemain tidak cukup bagus, itu mau tidak mau salah Erik. Ia gagal menyampaikan ide-idenya kepada mereka. 80% dari skuad saat ini
tidak pernah bermain untuk manajer Manchester United lain selain dirinya. Skuad ini mungkin tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memenangkan liga, tetapi cukup bagus untuk finish di 6 besar. Hanya Shaw dan Rashford yang hadir di era Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, dan Jose Mourinho. Erik ten Hag adalah pelatih yang sangat bagus, dia mungkin akan pergi dan sukses di tempat lain. Dia sudah berusaha sebaik mungkin di Manchester United, tetapi sayangnya, itu tidak cukup baik. Kini, para penggemar harus menerima bahwa terkadang, hal-hal tidak berjalan baik, tidak peduli seberapa besar kita menginginkannya. Fans MU akan selalu berterima kasih kepadanya atas 2 trofi yang dimenangkannya. Pelatih tim utama Manchester United, Darren Fletcher, dijatuhi hukuman larangan bermain di pinggir lapangan selama 3 pertandingan karena berkonfrontasi dengan ofisial pertandingan saat pertandingan kandang melawan Brentford bulan lalu yang berakhir dengan skor 2-1. Selain itu, mantan gelandang United itu didenda £7.500 atas protesnya saat Brentford mencetak gol pembuka sebelum turun minum. Fletcher mempermasalahkan Matthijs de Ligt yang diminta meninggalkan lapangan beberapa kali oleh wasit Sam Barrot. Keadaan menjadi lebih buruk saat bek tengah asal Belanda itu berdiri di pinggir lapangan karena ada darah kering di kausnya saat Eden Pinnock mencetak gol. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy mengatakan bahwa ia ingin menjadi manajer tetap Manchester United suatu hari nanti, saat ia bersiap menyerahkan kendali kepada Ruben Amorim. Van Nistelrooy telah sedikit menstabilkan United selama 3 pertandingan yang ia jalani. Mantan penyerang Real Madrid tersebut telah memimpin Setan Merah meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang sejauh ini, tetapi masih belum jelas apakah ia akan dipertahankan oleh Amorim saat ia mengambil alih di Old Trafford pada tanggal 11 November. Bentrokan hari Minggu dengan Leicester City bisa jadi akan menjadi perpisahan kedua Van Nistelrooy dengan United. Ineos nampaknya berbeda dari rezim Glazer. Masih di bulan November, tim perekrutan MU sudah sangat masif bergerak menyambut bursa transfer Januari. Ruben Amorim akan terkendala biaya jika ingin memperkuat skuad MU di Januari. Tak heran, Ineos sekarang mengontak sejumlah pemain yang bisa diperoleh pinjaman atau bahkan gratisan. MU telah melakukan kontak untuk merekrut pemain dengan gaji £20 juta per tahun, Leroy Sané, menurut jurnalis Bundesliga Christian Falk. Manchester United bersaing dengan Arsenal untuk pemain sayap Bayern Munich. Kontraknya berakhir pada tahun 2025, dia bisa diperoleh dengan pinjaman dengan kewajiban mempermanenkan di akhir musim. Pemain berusia 28 tahun itu telah mengalami transisi peran sejak ia bersama Manchester City. Ia adalah pemain sayap kidal yang elektrik, tradisional, dan suka beroperasi di sayap kiri, dan sekarang telah menjadi pemain sayap terbalik yang suka beroperasi dari kanan. Jika Leroy Sané tersedia dengan status bebas transfer, mungkin hierarki klub akan mempertimbangkannya.